teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Old Boy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Tenshi no Koi. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan dipersembahkan oleh TV Asahi Movie. Dibintangi oleh Nozomi Sasaki yang memerankan sosok Ryo Ozawa, Sasuke Tanihara yang berperan sebagai Koki Ozawa, Hikaru Yamamoto yang memerankan sosok Tomoko, Saki Kagami yang berperan sebagai Naoko, serta turut diramaikan oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Tenshi no Koi atau lebih familiar dengan judul My Rainy Day menceritakan tentang sosok Ryo Ozawa, seorang remaja cantik yang sedang berada di jenjang pendidikan tingkat menengah ke atas. Masa lalunya yang kelam, di mana dirinya pernah mengalami pelecehan seksual hingga harus hamil, membuat Ryo merubah kepribadiannya. Sebagai pekerja seks komersial kelas atas, Ryo tidak segan memeras pria-pria yang telah menidurinya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Ryo yang berada di jam sekolah lantas memutuskan untuk membantu teman sekelasnya bernama Tomoko yang tengah diganggu oleh seorang murid nakal bernama Naoko. Tomoko yang tentu saja merasa berhutang budi semenjak saat itu menjadi dekat dan sangat akrab bersama Ryo dan kawan-kawan. Perlahan tapi pasti, Tomoko yang awalnya hanya seorang gadis baik-baik mulai mengikuti jejak Ryo. Supaya dirinya bisa terus dianggap sebagai teman, Tomoko tidak segan menyetujui ajakan Ryo yang meminta gadis itu untuk menjual dirinya. Di lain sisi, tanpa Tomoko ketahui, Ryo dan Naoko sebenarnya memiliki hubungan khusus. Dari awal, pemerasan yang dilakukan oleh Naoko kepada Tomoko hanyalah sebuah permainan dari Ryo sendiri agar gadis tersebut merasa berhutang budi karena telah diselamatkannya. Singkat cerita, suatu hari Ryo dan kawan-kawan dibuat kaget dengan ulah studio percetakan foto yang tanpa sengaja telah membuat foto mereka tertukar dengan foto milik seorang pria yang memiliki nama belakang yang sama. Di sini, tanpa teman-temannya sadari, Ryo yang telah memperhatikan foto pria itu mulai merasakan ketertarikan. Bukannya menghubungi pihak studio percetakan agar bertanggung jawab atas kelalaian mereka tersebut, Ryo langsung menghubungi Koki Ozawa dari nomor teleponnya yang tertera pada amplop foto dan meminta untuk bertemu secara langsung. Jika melihat foto Koki membuat Ryo merasa tertarik, maka lain ceritanya saat Ryo telah bertemu. Melihat pria itu secara langsung, sontak membuat Ryo Ozawa jatuh hati. Ketika pria lain tanpa malu menunjukkan rasa ketertarikan pada paras Ryo yang cantik jelita, maka Koki malah sebaliknya. Pria parubaya itu tetap bersikap dingin dan memandang Ryo biasa saja. Namun sayang, pertemuan mereka itu harus berakhir tragedi, di mana Koki tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Lanjut ke keesokan hari, Rio yang tengah bertemu dengan calon korbannya dengan mudah meninggalkan lelaki tersebut hanya demi menemui Koki. Koki yang telah menelpon Rio untuk mengucapkan terima kasih karena telah dibawa ke rumah sakit, jelas merasa terkejut dengan kemunculan Rio yang secara tiba-tiba. Ketika pria itu menanyakan alasan Rio datang, gadis cantik itu nampak bingung. Yang ia tahu, dirinya merasa begitu khawatir dan ingin secepatnya datang ketika menerima telepon dari Koki. Singkat cerita, Rio yang agresif tanpa segan datang langsung ke universitas tempat Koki mengajar dan masuk ke dalam kelasnya. Sebagai alasan agar bisa terus bertemu, Rio pun meminta Koki agar memberikan les pelajaran sejarah kepadanya. Tetapi pada pertemuannya kali ini, Rio yang sebenarnya cemburu tampak dibuat kesal dengan kemunculan Kaori yang ia pikir adalah pacar Koki. Kepada teman-teman dekatnya, gadis itu pun menceritakan kejadian tersebut. Di sini, dari teman-temannya Rio akhirnya sadar bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Sesuai dengan jadwal yang telah mereka janjikan, Rio pun kembali menemui Koki untuk mendapatkan les pelajaran sejarah. Ketika dirinya mencoba meminta maaf atas tindakan yang telah ia lakukan sebelumnya, gadis itu pun akhirnya mengetahui bahwa Kaori adalah saudara Koki yang tentu saja membuatnya merasa lega. Sepulangnya dari kegiatan mereka tersebut, Koki yang risih karena terus dibuntuti oleh Rio, akhirnya memutuskan untuk mengajak gadis itu makan. Saat sedang makan inilah, Rio lantas memberanikan diri untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Koki, yang tentu saja dijawab dengan sebuah penolakan. Alasan Koki tentu wajar. Kepada gadis itu, ia pun menjelaskan bahwa dirinya tentulah tidak layak untuk bersama Rio yang cantik dan masih begitu muda. Selain itu, umur mereka terpaut begitu jauh. Koki tidak ingin kenyataan tersebut malah mendatangkan masalah untuk Rio dan dirinya sendiri. Namun kata-kata Rio sebelum mereka berpisah di stasiun membuat Koki begitu merasa tersentuh. Dengan tegas, Rio mengatakan bahwa dirinya siap menunggu sampai kapanpun. Dirinya siap menunggu hingga waktu di mana umur mereka tidak lagi jadi sebuah masalah. Mendengar kata-kata Rio yang begitu tulus, Koki yang telah pasrah dengan kanker otaknya seakan menemukan harapan hidup kembali. Harapan yang telah lama ia kubur dalam-dalam karena sisa umurnya yang tinggal menghitung hari. Beralih ke Rio, rasa cintanya kepada Koki yang mendatangkan tekad untuk berubah menjadi lebih baik membuat gadis itu mulai meninggalkan profesinya. Tidak hanya itu, hubungan dengan Naoko lantas ia akhiri dan memilih untuk meninggalkan apartemen mewah yang telah diberikan oleh pria yang selama ini menjadikannya sebagai wanita simpanan. Semangat Rio untuk belajar pelajaran sejarah semakin menggebu setelah Koki menyetujui untuk mengajaknya berkencan jika gadis itu mendapatkan nilai 100 di dalam ujian pelajaran sejarah. Tetapi sayang, meskipun telah berusaha keras, nilai yang didapatkan oleh Rio tidak sesuai harapan. Melihat wajah gadis itu yang tampak sedih dan kecewa, serta untuk menghargai jerih payahnya yang telah berusaha keras, Koki pun akhirnya tetap mengajak Rio berkencan, yang tentu saja membuat gadis itu merasa begitu senang. Tidak
seperti pada umumnya dalam kencan mereka itu, Koki mengajak Rio untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah sesuai dengan apa yang dirinya 16年 sukai. に千本松ヶ原の戦いでナスの Dan memang yang namanya cinta, meskipun harus menerobos semak belukar dan berpeluh ria, Rio tetap senang dan nampak begitu bahagia. Setelah kencan itu, hubungan Rio dan Koki pun semakin bertambah dekat dan mesra. Koki pun akhirnya memberanikan diri untuk mencium Rio, yang jelas saja membuat gadis itu merasakan berjuta rasa. Namun, semakin dirinya menyadari akan rasa sayang yang tumbuh kepada Rio, Koki yang keadaannya mulai memburuk semakin merasa tersiksa. Sadar kenyataan yang belum Rio ketahui hanya akan membuat gadis itu pada akhirnya merasa terpukul, Koki lalu memutuskan untuk menjauh. Rio yang menyadari perubahan sikap Koki tentulah menjadi frustasi. Keadaan gadis itu pun semakin dipersulit dengan kenyataan Naoko yang bunuh diri dan kemarahan Tomoko yang menjadi begitu membencinya setelah gadis itu sadar bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Rio. Dengan beban pikiran yang begitu besar, mau tidak mau Rio pun jatuh sakit. Melihat kondisi Rio yang seperti itu, rasa benci yang awalnya Tomoko rasakan lalu menghilang dan kemudian memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan Rio. Teman-temannya yang sadar bahwa Kokilah semangat hidup Rio, lantas menemui Kaori untuk memaksa wanita tersebut agar mau memberitahukan keberadaan pria itu yang kini telah menghilang. Dari wanita inilah Rio akhirnya mengetahui alamat baru pria itu dan segera menemuinya. Setelah berhasil menemui Koki kembali, disinilah Rio akhirnya tahu dengan kondisi pria itu yang selama ini telah disembunyikan darinya. Koki yang tidak bisa lagi berbohong mengenai keadaannya, kemudian memilih jujur akan alasan yang menyebabkan dirinya menjauh. Mendengar pengakuan pria itu, Rio tentu saja serba salah. Di satu sisi dirinya merasa senang karena cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, namun di sisi lainnya gadis itu merasa begitu sedih karena akan kehilangan orang yang begitu ia cintai. Tidak ingin semuanya berakhir begitu saja, Rio pun akhirnya memaksa Koki untuk melakukan operasi, kendati hal tersebut akan membuat pria itu kehilangan ingatan dan melupakan dirinya. Melihat permohonan Rio yang begitu bersungguh-sungguh, Koki akhirnya menyetujui untuk dilakukannya operasi. Lanjut cerita, beberapa bulan kemudian, Rio terlihat datang ke rumah sakit untuk melihat Koki yang berhasil selamat dan telah sembuh dari operasi. Namun meskipun sudah mempersiapkan diri atas berbagai kemungkinan yang akan ia terima, melihat Koki yang sama sekali tidak mengingat dirinya membuat Rio merasa terpukul. Seperti pertama kali mereka bertemu, dengan alasan tidak membawa payung, Rio pun meminta bantuan Koki untuk diantarkan hingga stasiun. Di stasiun inilah Rio akhirnya dibuat begitu terharu, sebab Koki yang awalnya telah pergi lalu kembali menemuinya karena begitu penasaran dengan sosok gadis itu yang meskipun baru bertemu, namun sudah seperti sangat dirinya kenal. Tanpa mau membuang waktu untuk menjawab, Rio segera memeluk Koki untuk melepaskan semua kerinduannya. Dan sampai di sini, film pun selesai.
Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Tenshi no Koi yang dirilis pada tahun 2009. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya. Bye-bye.